Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam momen yang penuh dengan limpahan rahmat dan cahaya ilahi. Semoga kehadiran sahabat semua dalam tayangan ini bukan sekadar menjadi penonton, melainkan menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu, memperbanyak amal, dan menyucikan hati dengan zikrullah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju kebaikan, dibalas oleh Allah dengan limpahan pahala, berkah rezeki, ketenangan hidup, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin. Mengapa kita harus mengejar cinta Allah? Sahabat Cahaya Guru, hidup ini akan menjadi indah jika kita dicintai oleh manusia. Tapi jauh lebih indah dan menenangkan bila hidup kita dicintai oleh Allah. Sebab cinta Allah adalah sumber segala keberkahan. Cintanya adalah penjaga, penguat, dan penuntun hidup yang paling sejati. Namun, untuk mendapatkan cinta Allah, tentu ada syaratnya. Tidak cukup hanya dengan niat baik, tapi perlu dibuktikan dengan amal yang nyata. Salah satunya adalah dengan mengamalkan doa dan zikir yang dicintai oleh Allah. Dalam tayangan kali ini, kita akan membahas satu amalan pendek, ringan, dan mudah diamalkan, namun luar biasa keutamaannya. Bahkan disebut-sebut sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Agung Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, disebutkan sebuah doa singkat yang memiliki kedudukan tinggi. Doa ini tidak hanya membawa manfaat pribadi, tetapi juga memuat permohonan untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengamalkan doa ini secara rutin, 4 kali dalam sehari, insya Allah akan merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Keutamaan dari doa ini antara lain: dicatat sebagai bagian dari hamba yang dicintai Allah, dilingkupi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, diberi ketenangan dalam hidup, diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dijaga keluarganya dari berbagai keburukan, dan yang paling luar biasa, dijamin mendapatkan husnul khatimah saat ajal menjemput. Hadis Nabi tentang hamba yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditanya, siapakah hamba yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu ketika ditanya amalan apa yang terbaik, beliau menjawab, amalan terbaik adalah yang bisa membuat seorang mukmin senang, menghilangkan rasa laparnya, atau meringankan beban hidupnya. Subhanallah, inilah hakikat Islam yang sesungguhnya. Menjadi rahmat bagi sesama. Dan barang siapa yang melindungi orang yang dizalimi, membantu orang yang kesusahan, maka kelak kakinya akan kokoh saat melewati jembatan sirat. Ada pula sabda lain yang perlu kita renungkan. Siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, akhlak buruk bisa merusak keimanan seperti cuka yang merusak madu. Bacaan doa yang dianjurkan. Doa yang disebutkan Imam Al-Ghazali tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li umati Muhammad. Allahumma arham umata Muhammad. Allahumma akhir umata Muhammad. Artinya, ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu atas umat Nabi Muhammad. Ya Allah,
Mudahkan dan tundukkan segala urusan umat Nabi Muhammad. Doa ini sangat pendek, tetapi syarat makna. Doa ini bukan hanya bentuk permohonan kepada Allah, tapi juga bentuk kasih sayang dan empati kita kepada seluruh umat Rasulullah. Kapan dan bagaimana cara mengamalkannya? Sahabat Cahaya Guru, berikut waktu terbaik dan cara mengamalkan doa ini. Dibaca 4 kali setiap pagi setelah melaksanakan sholat subuh. Jika sempat, boleh juga dibaca setelah sholat fardu lainnya. Dibaca dengan hati yang khusyuk, penuh keyakinan bahwa Allah mendengar setiap lafaz yang keluar dari lisan kita. Dilakukan secara konsisten dan istiqomah, tanpa putus. Jika ini dilakukan secara rutin, sahabat akan merasakan sendiri perubahan dalam hidup. Beban terasa ringan, hati tenang, hidup menjadi lebih bermakna, dan rezeki datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Banyak ulama dan ahli ibadah yang menjadikan doa ini sebagai wirid harian mereka. Mereka merasakan keberkahan yang datang tak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kemudahan dalam urusan, dan keluarga yang harmonis. Jika mereka bisa meraih semua itu hanya dengan amalan yang ringan, apakah kita akan melewatkannya? Sahabat Cahaya Guru, marilah kita niatkan mulai hari ini untuk mengamalkan doa luar biasa ini. Tulis atau hafalkan, lalu ajarkan juga kepada keluarga, anak-anak, pasangan, dan sahabat-sahabat kita. Semoga setiap huruf yang keluar dari lisan kita menjadi penghapus dosa, pembuka rezeki, penenang hati, dan jembatan menuju husnul khatimah. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kuatkan kami untuk istiqomah dalam beramal. Jadikan kami hamba yang Engkau cintai. Ampuni dosa-dosa kami, berikan kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari fitnah dunia, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa sahabat, tuliskan hajat dan doa-doamu di kolom komentar. Insya Allah, kami dan seluruh sahabat Cahaya Guru akan ikut mengaminkan. Bisa jadi, doa yang tulus dari saudaramu sesama muslim, menjadi sebab dikabulkannya semua harapanmu. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.